The unexamined life is not worth living. Tapi bagaimana jika kehidupan yang terlalu banyak diperiksa justru menjadi beban? Bagaimana jika melihat terlalu dalam, menyadari terlalu banyak, justru membuat kita lumpuh? Terkadang, untuk bisa terus berjalan dalam hidup, bukan pengetahuan yang kita butuhkan, tapi ilusi, kebohongan kecil yang sengaja kita pelihara demi menjaga semangat agar tetap menyala. Coba pikirkan ini. Banyak dari kita percaya bahwa untuk menjalani kehidupan yang baik, kita harus menjadi pencari kebenaran. Tapi apakah kebenaran selalu memerdekakan atau justru kerap melumpuhkan? Faktanya kita seringkali hanya bisa bangkit dari tempat tidur di pagi hari karena kita tidak benar-benar memikirkan segala hal secara jujur. Kita memilih untuk menutup mata terhadap beberapa kenyataan. Dan lucunya, itu bukan kelemahan. Itu justru yang membuat kita tetap waras. 1. Ilusi waktu dan ketakutan akan kematian. Setiap hari kita hidup seolah waktu masih panjang. Padahal, satu-satunya hal yang pasti dalam hidup adalah kematian. Kita tahu itu, tapi tetap saja kita merencanakan liburan 2 bulan ke depan, menabung untuk masa pensiun, atau bahkan beli tanaman yang baru akan berbunga setahun lagi. Kita butuh menipu diri sendiri bahwa kita akan hidup lama. Karena kalau tidak, buat apa menulis, buat apa mencintai, buat apa menanam pohon? Disinilah kata-kata Epicurus terasa menusuk. Death is nothing to us, since when we exist, death is not present, and when death is present, we do not exist. Jadi ya, kita tahu kematian itu ada, tapi untuk bisa berfungsi sebagai manusia, kita harus bertindak seolah-olah itu bukan sesuatu yang akan datang cepat. 2. Ilusi kepedulian sosial. Kita berpikir orang-orang sangat peduli dengan apa yang kita lakukan. Tapi kenyataannya, kebanyakan orang terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan caption Instagram, pakaian untuk acara tertentu, atau cara berbicara di depan umum, semua demi penilaian orang lain. Padahal, sebagian besar orang bahkan tidak benar-benar memperhatikan, atau kalaupun iya, hanya sekilas. Namun, kita tetap peduli, dan disinilah letak ilusi yang menyelamatkan. Rasa malu, bangga, dan takut dinilai adalah bahan bakar bagi perkembangan pribadi. Karena ingin terlihat baik, kita belajar. Karena takut salah, kita berusaha lebih keras. Di dunia kerja, orang bertahan di kantor yang toksik karena takut dianggap gagal jika resign. Anak muda berlomba-lomba mengejar gelar, popularitas, atau status sosial karena ingin terlihat berhasil. Apakah itu salah? Tidak sepenuhnya. Kadang ilusi semacam itu mendorong kemajuan. 3. Ilusi tentang cinta dan pemahaman. Kita semua menginginkan cinta. Kita ingin dimengerti. Tapi sejujurnya tidak ada satu orang pun yang bisa benar-benar memahami kita sepenuhnya. Bahkan diri kita sendiri seringkali membingungkan bagi kita. Namun tetap saja kita jatuh cinta. Kita menikah, kita membangun keluarga, kita menulis puisi dan mendengarkan lagu patah hati. Kita menaruh harapan pada seseorang bahwa ia akan jadi pelabuhan terakhir. Plato pernah mengatakan, di sentuhan cinta, semua orang menjadi seorang penyair. Cinta membuat kita percaya pada hal yang mungkin tidak rasional. Tapi justru itulah keindahannya. Kita membohongi diri sendiri bahwa hubungan akan bertahan selamanya, agar kita punya alasan untuk merawatnya hari ini. 4. Ilusi tentang diri sendiri. Kita sering merasa diri ini baik, meskipun tahu kita juga bisa kejam, iri, atau egois. Kita berusaha percaya bahwa kita berada di jalur yang benar, meski di dalam hati ada sisi gelap yang tak pernah benar-benar pergi.
Tanpa ilusi bahwa kita layak dan punya nilai, bagaimana kita bisa bangkit setelah gagal? Atau terus mencoba setelah ditolak berkali-kali? Dalam dunia nyata, orang-orang sukses bukan mereka yang paling jujur tentang kelemahan mereka, tapi mereka yang cukup percaya diri atau cukup delusional untuk tetap melangkah meski tahu mereka belum cukup baik. Kelima, ilusi tentang anak-anak dan masa depan. Kita melihat anak kecil dan merasa dunia ini masih punya harapan. Kita tertawa melihat kepolosan mereka. Kita mendongeng, kita mengajari mereka tentang kejujuran, kerja keras, cinta tanah air, dan pentingnya kebaikan. Padahal dunia tempat mereka akan tumbuh adalah dunia yang keras dan penuh absurditas. Kita tahu itu. Tapi tetap saja kita menyiapkan masa depan untuk mereka. Kenapa? Karena kita butuh alasan untuk terus hidup. Anak-anak memberi kita ilusi bahwa masa depan bisa lebih baik dari sekarang. 6. Ilusi tentang perjalanan dan pembaruan. Berlibur, pindah kota, belanja barang baru. Semua ini kita lakukan dengan harapan. Yang baru pasti lebih baik. Tapi sudah berapa kali kita menyadari bahwa rasa bosan kembali datang tak lama setelahnya. Kita tahu, barang baru tidak akan mengubah hidup secara signifikan. Tapi tetap saja kita menantikan hari gajian untuk membeli sesuatu. Kita tahu tempat baru tidak selalu membuat kita lebih bahagia, tapi tetap mengisi itinerary dengan semangat. Salah? Tidak juga, karena dengan begitu, kita punya sesuatu untuk ditunggu. 7. Ilusi tentang perubahan dan kemajuan. Kita percaya bahwa dunia ini semakin baik, bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan akan membawa kita ke masa depan yang cerah. Namun setiap penemuan besar selalu membawa masalah baru. Internet membuka pengetahuan, tapi juga mempercepat penyebaran hoax. Media sosial mempererat komunikasi, tapi juga merusak kesehatan mental. Heraklitus pernah berkata, "The only constant in life is change." Tapi perubahan tidak selalu ke arah yang lebih baik. Kita hanya percaya begitu agar tidak tenggelam dalam pesimisme. 8. Ilusi tentang kemanusiaan. Kita bicara tentang cinta universal, toleransi dan persatuan. Tapi seringkali kita melihat sebaliknya. Kebencian, perang, diskriminasi. Namun tetap saja kita menulis puisi tentang perdamaian. Kita membangun yayasan sosial. Kita ikut kampanye kemanusiaan. Kenapa? Karena tanpa harapan tentang kebaikan manusia, hidup akan terlalu pahit. 9. Ilusi tentang hari esok. Setiap pagi kita bangun dengan harapan hari ini akan lebih baik. Padahal sebagian besar hari hanya berisi rutinitas, drama kecil, dan masalah lama yang belum selesai. Namun kita tetap menulis to-do list. Kita tetap membuat janji. Kita tetap berkata pada diri sendiri, besok akan lebih baik. Itulah kekuatan ilusi. Ia tak mengubah kenyataan, tapi mengubah bagaimana kita menjalaninya. 10. Ilusi tentang akhir yang indah. Kita membayangkan hari tua yang damai, bijaksana, dan penuh cucu yang mengelilingi kita. Padahal banyak orang tua yang hidup dalam kesepian, sakit, dan penyesalan. Namun kita tetap menabung untuk hari tua. Kita tetap menjaga pola makan, berolahraga, dan menyusun rencana pensiun. Karena tanpa bayangan masa tua yang tenang, kita akan kehilangan motivasi untuk menjaga diri hari ini. Kesimpulannya, berdamai dengan kebohongan yang menyelamatkan. Sometimes lies are more comforting than the truth. Kita tidak harus selalu tahu segalanya. Kita tidak perlu selalu jujur pada diri sendiri setiap waktu. Dalam porsi tertentu, kebohongan bisa menjadi bentuk kasih sayang, terutama kebohongan yang kita berikan kepada diri sendiri agar tetap bertahan. Mungkin orang-orang yang paling bisa menikmati hidup
adalah mereka yang tahu kapan harus berpikir dalam dan kapan harus berpura-pura. Mereka tahu kapan harus bertanya dan kapan cukup percaya. Jadi kalau kamu merasa sedang membohongi diri sendiri hanya untuk bisa terus bertahan hari ini, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Mungkin itu bukan kelemahan, mungkin itu adalah bentuk keberanian yang paling jujur. Pada akhirnya, meski kita hidup di tengah berbagai ilusi yang sengaja kita pelihara, bukan berarti kita harus berhenti tumbuh. Justru dari kesadaran akan keterbatasan inilah, kita bisa memilih untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan dengan menjadi sempurna atau selalu jujur, tetapi dengan belajar mengenali kapan kita butuh keberanian untuk melihat kebenaran dan kapan kita perlu kelembutan untuk memaafkan diri sendiri. Mari terus berjalan, bukan karena semuanya pasti akan membaik, tapi karena di tengah keraguan dan keterbatasan, kita masih punya pilihan untuk berbuat baik, mencintai lebih dalam, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Meski tak sempurna, namun tetap bermakna.